Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, talabatul ilmi, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Jalla Jalaluhu, pada kesempatan yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali senantiasa memilih kita semua, memberikan taufik kepada semua, memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga pada keadaan dan tempat dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di majelis yang mubarakah ini, kita kembali senantiasa mengingat Allah dengan mengingat ala illah, dengan kita menyebut, memahami nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, yang hakikatnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah af'alnya Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluk, khususnya kepada makhluk yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan perbuatan Allah yang khusus, berupa pertolongan, berupa taufik, berupa Allah memberikan kepada kita semua keberkahan hidup kita, keberkahan rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Semuanya ini tidak ada lain adalah agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita selalu
sabat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk kembali kepada hidayah, kepada agama, kepada iman, Allah mengkaitkan dengan kemenangan-kemenangan, kebaikan-kebaikan yang menjadi dahaga kita, yang menjadi kelaparan kita di dalam hidup, sehingga akhirnya kita termasuk hamba-hamba Allah as-su'ada, menjadi hamba-hamba Allah yang dikumpulkan oleh Allah sebagai orang-orang yang berbahagia fid dunya wa fil akhirah. Dan ini semua tidak bisa dipisahkan dengan tijarah kita, tidak bisa dipisahkan dengan perdagangan kita di dunia ini, beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan berjihad di dalam jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa iman kita, seberapa badlul juhdi kita, seberapa kita menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang menjadikan hidup ini adalah ladang berjihad, ladang kita menjadi hamba-hamba yang berburu kepada perdagangan yang mahal, yaitu perdagangan iman dengan segala konsekuensinya, dengan ketaatan-ketaatannya, dengan ujian-ujiannya, dengan sunnah-sunnah syariahnya, dengan sunnah-sunnah kauniyahnya, semua yang ada kaitannya dengan iman, yang dimana Allah Azza wa Jalla mengendaki dengan jihad kita di dalam iman untuk kita dibesarkan harga kita, untuk kita dijadikan orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang punya kedekatan secara khusus dengan Al-Malikul Quddus, dengan Raja Rabbul Alamin yang maha suci, yang maha terpuji. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentu letak perjuangan kita ini adalah kembali kepada wilayah yang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar kita tidak terjatuh menjadi al-maghdubi alaihim, dan agar kita tidak terjatuh menjadi ad-dallin, agar kita tidak terjatuh menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena fasadul iradah, disebabkan karena tujuan hidup kita yang sudah rusak. Dampak dari tujuan hidup kita yang sudah rusak adalah wattaba'a hawahu. Dampak dari kehidupan tujuan kita yang sudah rusak adalah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Manusia kemudian menyembah kepada hawa nafsunya. Manusia kemudian wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya, dirinya sendiri dipertuhankan sendiri. Maka karya-karyanya menjadi rendah dan menjadi orang-orang yang banyak bermasalah karena hidupnya adalah
hidup yang tidak bisa melepaskan dari ikatan-ikatan darul fitan, dari ikatan-ikatan negeri musibah, negeri fitnah. Ketika tubuh selalu merendah, tidak bisa naik, maka ikatan-ikatan terhadap dunia semakin besar, fitnah semakin besar, masalah semakin banyak. Berbeda dengan orang-orang yang muqarrabun, yang dia telah berhasil iradahnya tidak rusak. Mereka telah berhasil menjadi hamba-hamba yang liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Rohnya belum diangkat oleh Allah, hari-harinya rohnya sudah naik. Dengan apa rohnya naik? Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu. Apa rohnya bisa naik? Kepada Allah selalu naik perkataan-perkataan yang thayyib, perkataan-perkataannya yang benar, yang keluar dari perkataan hati naik. Kemudian wal amalu shalih yarfa'uhu, dan amal-amal shalihnya juga naik. Maka berbeda sekali orang yang iradahnya, tujuannya mereka ini tidak terkena gangguan, tidak rusak. Semakin dia tinggi, semakin dia naik, sebagaimana Rasul kita Muhammad SAW di rumah istrinya yang paling beliau cintai saja, saat beliau meninggal dunia hanya tersisa satu kantong gandum yang dimakan sehari aja gak cukup. Hari-harinya beliau di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu an adalah hari-hari ilmu, hari-hari mudzakarah, hari-hari tadabbur, karena banyak wahyu turun di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan hari-harinya beliau Rasulullah di rumah Aisyah radhiyallahu anha adalah hari-hari menikmati taqarrub, menikmati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mereka iradahnya tidak rusak. Kemudian yang kedua, agar kita selalu berada di dalam jalan supaya tasawur kita tidak rusak, supaya kita tidak terjatuh menjadi ad-dallin, menjadi orang-orang yang tersesat kemana-mana. Padahal karpe, keinginannya baik, cita-citanya masih baik, tetapi karena tidak punya tasawur, tidak punya pemahaman, tidak punya kaidah, maka akhirnya juga terjatuh dhalin. Dan lihat, puncak kedua-duanya adalah disebut oleh Allah al-musyrikin. Orang Yahudi itu juga disebut oleh Allah al-musyrikin. Min ahlil kitab, di antara orang-orang ahli kitab adalah orang-orang yang disebut oleh Allah musyrikin, orang-orang musyrik. Maka inilah sebenarnya wilayah yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mereka menjadikan hidupnya jahadu, dan itu tijarah tunjikum min adzabin alim. Dan jahadu ini adalah
potensi pribadi manusia. Mana ada orang yang bisa membendung aktivitas manusia? Enggak ada. Mana ada orang yang bisa menghentikan keinginan manusia? Suruh manusia berhenti sebentar tidak beraktivitas, itu enggak bisa. Suruh manusia diam tidak usah pikirannya berkreatif ingin sesuatu, enggak bisa. Berarti pada diri manusia ini dipersiapkan oleh Allah punya potensi jahadu. Tapi kalau tidak bisa jahadu fina, kalau dia tidak bisa membawa potensi ini di jalan Allah, maka jahadu fi sabilil batil. Pasti dia akan berjihad di jalan kebatilan. Makanya sampai ada sebuah riwayat, ada sebuah asar, ada dua golongan manusia yang lapar dan haus dan tidak pernah terjawab laparnya dan dahaganya. Orang yang pecinta dunia dan orang yang mereka pecinta iman. Orang yang mereka punya perjalanan di akhirat yang ikhlas dan orang yang juga pecinta dunia. Karena memang kembalinya orang ke sana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ikhwani wa akhwati fiddin. Kalau kita mau bertanya di mana kita jahadunya, adalah kembali kepada islahu al-irada wa islahu at-tasawwur. Dan agama ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk islahul irada dan islahut tasawwur. Untuk membetulkan, bahkan bukan lagi hanya membetulkan, untuk supaya zadat, ya, supaya bertambah, supaya naik. Seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu berarti hidup hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bagaimana dia menambah? Dengan dibacakan ayat, diberikan pemahaman, diberikan ilmu, dikuatkan mengambil pemahaman-pemahaman. Dan itu yang ada pada diri manusia. Dan di situ letak perjuangan kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah ilmu, diberi oleh Allah wahyu, ditarbiyah dengan ilmu, dengan wahyu, bukan cuma dikasih nih enggak. Diberi tarbiyah, ditumbuhkan, dibesarkan dalam bentuk wahyu. Itu tidak diberi oleh Allah sekaligus sebagaimana para nabi sebelumnya. Hasbal waqa'i, kata para ulama, sesuai dengan kejadian-kejadian. Bahkan wahyu didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sesuai dengan kejadian. Wahyu itu pun didatangkan dengan bahasa yang dipilih oleh Allah, dengan uslub yang dipilih oleh Allah untuk memberi penguatan kepada al-amal, iradahnya betul, dan memberi penguatan kepada ilmu, pemahamannya tidak salah. Itu wahyu. Sehingga Allah Azza wa Jalla memperingatkan bahwasanya Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah obat. Wahyunya Allah Azza wa Jalla adalah obat lima fis sudur, bagi kehidupan yang ada di dada manusia. Obat supaya apa? Obat supaya dada kita itu hidup dan dada kita itu punya nur, cahaya.
Supaya dada kita ini punya kehidupan dan kehidupan ini punya cahaya. Dan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas kaman mathaluhu fid dhulumat. Apakah orang yang tadinya mati? Yang dimaksud mati di sini mati hati. Mati kehidupan batin. Apakah orang yang dia sebelumnya mati kami hidupkan? Bahasanya kami hidupkan. Kemudian waja'alna lahu nuran, kami beri dia cahaya. Apakah orang yang mereka diberi oleh Allah seperti ini hatinya, dadanya? Kaman mathaluhu fid dhulumat, seperti orang yang dadanya berada di dalam kegelapan. Irodahnya rusak, tasawurnya rusak. Yang dicita-citakan rendah, yang dicita-citakan dianggap sebuah substansi, ternyata adalah masalah. Yang dicita-citakan dianggap realistis, ternyata sarop, fata morgana. Itulah dunia. Dan itulah seleranya saat manusia itu fasadul iradah. Cita-cita keinginan hatinya rusak. Maka keadaannya seperti ini. Begitu juga tasawurnya. Makanya Allah mengatakan ilmu. Ilmu itu adalah untuk bisa membedakan. Seperti cahaya untuk bisa membedakan. Oh ini batu, oh ini air. Ya. Oh ini dinding, ini tembok, ini pintu. Adapun hidup itu adalah untuk membetulkan iradah, tujuan. Oh orang hidup itu harus begini. Kalau orang hidup itu harus begini, harus beriman kepada Allah, harus cinta kepada Allah, harus takut kepada Allah. Perintah ini sama. Mau orang awam, mau nabi, disuruh cinta kepada Allah. Kan begitu. Disuruh takut kepada Allah, disuruh mencari ridha Allah. Itu kehidupan hati. Dan inilah wilayah yang harus kita terus menerus. Dan wilayah inilah yang hanya ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasuna bainahum. Jadi kerjanya hamba-hamba Allah yang mereka terus mempelajari ayat Allah, Al-Quran, saling mengajarkan di antara mereka dengan sebagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan. Itulah wilayah di mana kita akan menghidupkan hati dan menjaga kehidupan hati, dan memberikan hati itu punya nur, memberikan hati itu punya cahaya, sehingga hati bisa membedakan ini, mana yang harus dipilih sesuai dengan tujuannya yang tidak rusak. Dan itu juga sama. Makanya doanya Rasul itu ada dua. Betulin pemahaman dan betulin keinginan. Bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Arinal haqqa apa? Haqqan. Ini betulin apa ini? Betulin tasawur atau iradah? Tunjukkan pada kami kebenaran dengan sebenar-benarnya kebenaran. Apa? Bingung gimana? Betulin tasawur. Ini yang batil, ini yang hak, ini yang mutasyabihat. Ini betulin pemahaman.
Arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ikutkan, berilah aku rezeki untuk bisa ngikuti. Ini betulin apa? Iradah. Ini tempat perjuangan kita. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya, simbolnya dengan perjuangan itu. Simbolnya dengan perjuangan ilmu yang harus bisa berhasil membetulkan tasawur. Apa tadi tasawur? Pemahaman. Yang kedua, membetulkan apa? Iradah. Keinginan kita. Kemana arah kita. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat apa itu? At-Taubah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Di mana perjuangannya? Ada berapa perjuangannya? Ada 2. Apa itu? Lamma sabaru. Ketika dia terus-menerus sabar, sabar di dalam taat, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam menghadapi ujian-ujian, sabar di dalam menyampaikan kebenaran. Ini menunjukkan apanya yang betul? Iradahnya atau pemikirannya? Kuat beramal. Kalau keinginannya belok-belok bisa kuat beramal? Enggak mungkin. Betulin apa itu berarti? Iradah. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin. Yakin itu apa? Pemahaman, ilmu. Dan dua-duanya ini gak bisa dipisahkan. Terkadang iradah orang dari awal baik, tapi tasawurnya rendah. Lama-lama iradah ini bisa tumbuh? Enggak, terancam. Ya, terancam. Makanya walaupun kita punya semangat ibadah kuat, banyak kan sebagian orang Islam kalau berdoa kayak apa, kalau sholat kayak apa, ternyata seumur jagung, plekudus kalau orang Jawa bilang, ya kan? Tak kira, lo kalau orang Jawa kan, lo kayak ketoke kaya ngono kok siki kaya ngene. Nah, itu orang Jawa bilang begitu. Ya. Ayo ikhwah. Ini walaupun iradah itu baik, suatu ketika menurun karena tasawur pemahamannya, apalagi sudah kena pemahaman subhat, ya. Itu lama-lama jadi menurun. Kadangkala tasawurnya betul, tetapi hatinya rusak, iradahnya rusak. Maka yang terjadi apa? Tasawur ini lama-lama betul apa salah? Pemahamannya tadinya benar, tapi iradahnya rusak. Lama-lama pemahamannya bisa berubah enggak? Berubah. Yahudi itu tasawurnya benar enggak? Benar. Tapi iradahnya rusak. Lama-lama tasawurnya rusak enggak? Rusak, kurang ajar. Ya. Taktumul haq, yang benar disembunyiin. Ini kan urusan pemahaman. Ya, talbisul haq bil batil, yang benar dengan yang batil dicampur-campur aduk. Ini kan pemahaman. Dari mana kok dia begitu? Karena Yahudi adalah akhlada ilal ardi. Apa? Cita-citanya untuk menguasai dunia. Jadi tujuannya rusak, maka tasawurnya jadi rusak. Orang ilmiah sehebat akalnya apapun, jeniusnya kayak apapun, begitu tasawuf iradahnya rusak, tasawurnya rusak enggak? Rusak. Makanya sering kita dengar ada orang presentasi namanya. Ya. Ada orang presentasi itu nilainya enggak ada salah.
Begitu dikerjain di lapangan salah semua. Begitu kan? Itu pemborong presentasi, bagus sekali. Begitu sampai di lapangan dikerjain, loh kok begini, kenapa? Irodahnya rusak. Keinginannya rusak. Loh ini kalau dibangunkan apa adanya, kapien. Bahasa Jawanya gitu, terlalu baik. Padahal bahasa aslinya enggak begitu. Untungku sedikit. Itu bahasa aslinya. Tapi bahasa yang muncul kebaikan, nanti enggak didandan-dandani lagi. Ini iradah. Tasawurnya jadi berubah. Risetnya seperti orang-orang sekarang itu loh. Risetnya sambil ngantuk, nyuruh temennya dimasukkan di SPSS, nggak valid, divalidin. Kan gitu kan? Kenapa? Karena irodahnya rusak. Ya. Itu Yahudi. Orang Nasrani itu lebih santun disebut oleh Allah. Mereka lebih punya belas kasih kepada orang Muslim. Tapi ketika tasawurnya rusak, apalagi jadi koncone wong Yahudi, ya rusak, jadi penjahat juga. Ya. Akhirnya nggak santun lagi. Ya. Maka ayyuhal ikhwah, di sini perjuangan ilmu, di sini perjuangan hidayah. Apalagi a'dhamul ilmi, paling besarnya ilmu, yaitu ma'rifatullah. Ilmu untuk mengenal Allah. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada kita supaya sedikit pun tidak boleh salah. Itu urusan mengenal Allah. Sedikit pun nggak boleh salah. Makanya iman itu urusannya kalau sudah salah. Urusannya beda kalau iman itu lemah. Beda lemah, beda salah. Ya. Orang Ahlussunnah, pemahaman imannya benar apa salah? Secara umum benar. Maka yang ada naik turun iman. Paham nih? Tapi orang firqah dolalah, pemahaman imannya benar apa salah? Salah. Yang ada menyerupai orang musyrik. Bukan naik turun, ya, menyerupai orang musyrik. Karena apa? Salah. Kalau salah jatuhnya syirik, nifak. Tapi kalau Ahlussunnah itu tetap walaupun imannya mbek. Tahu mbek? Mbek itu paling di bawah, tetapi tetap benar. Nah, perjuangan kita itu betulin, menjaga iman ini benar, terus nungguin, naikkan. Dan itu wilayah ilmu. Wilayah ilmu yang paling besar adalah ini. Makanya di kajian kita yang terakhir Allah menyiapkan kita seperti yang sudah kita sampaikan. Kita ini hari-hari dikepung dengan ayat. Begitu kan saya sampaikan terakhir. Dikepung dengan ayat, yang ayat ini wilayah besar untuk kita meraih itu tadi. Makanya ayyuhal ikhwah, Allah peringatkan wala takunu kalladzina nasullaha. Kamu, kita jangan menjadi orang-orang yang lupa Allah. Jadi kalau lupa kepada Allah terus dimaksudkan tidak mengatakan Allah, 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 itu salah gede banget. Ya. Lah apakah, mohon maaf, apakah orang Yahudi tidak mengatakan Allah? Apakah orang Nasara tidak mengatakan Allah? Ngomong semua. Ya. Mereka dinilai sebagai orang yang nasullaha apa? Enggak. Nasullaha. Lupa di sini, melalaikan di sini adalah makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang menjadikan kita tidak boleh salah.
Makanya Allah jauh-jauh sudah mengingatkan, waman astaqu minallahi qilan. Siapa yang paling benar pembicaraannya dari Allah? Orang lain nggak boleh bicara. Ya. Waman ahsanu minallahi hadisa. Siapa yang lebih baik di dalam berbicara daripada Allah? Dan Allah mengatakan, ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk mengenal Allah itu sampai kepada lisan kita, anggota tubuh kita, hati kita bisa menyanjung dengan Allah. Bukan cuma sekedar ya saya tahu, enggak. Dan kaidah-kaidahnya harus kaidah yang bersih, kaidah yang suci. Makanya Allah mengatakan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pencapaian yang harus kita raih, kita harus bisa menyanjung Allah. Menyanjung Allah itu dalam seluruh kehidupan kita. Isinya sana. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali membicarakan tentang Allah? Kalau orang Jawa bilang nggak nutuk, tahu nggak nutuk? Apa itu? Bahasa Indonesia nggak nutuk itu. Sehebat apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung Allah azza wa jalla, antara yang disanjung dengan sanjungan itu nggak ketemu. Yang disanjung masih begitu jauh, sanjungannya cuma sampai segitu. Itu Rasulullah, apalagi kita-kita. Sampai puncaknya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta kama asnaita ala nafsika. Wahai Allah, engkau adalah sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Habis, sudah gak ada bahasa lagi. Dan sanjungan ini adalah karena kaidahnya kaidah menyanjung. Dari mana kaidah menyanjung? Bukan pakai akal kita, bukan pakai perasaan kita, tapi pakai Allah yang pantas berbicara tentang dirinya sendiri. Makanya Allah menolak perkataan siapapun yang itu bukan sesuai perkataan Allah, enggak dipakai. Apa kata Allah? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbmu itu maha suci, maha pemilik sifat kemuliaan. Allah enggak terima amma yasifun. Apa itu? Apa yang mereka telah berbicara tentang Allah, enggak dipakai. Terus siapa yang pantas berbicara tentang Allah selain Allah sendiri? Wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan di dalam berbicara tentang agama Allah, paling besarnya agama Allah adalah berbicara tentang Allah. Itu paling besarnya agama Allah. Siapa yang paling selamat kalau berbicara tentang itu? Alal mursalin. Rasul saja, selesai. Baru kita akan bisa walhamdulillah. Baru kita akan bisa. Maka inilah ayyuhal ikhwah, di mana Allah azza wa jalla mengumpulkan kita dengan ayatul mashudah wa ayatul masmu'ah. Ayat yang apa? Mashudah, kita lihat. Wa ayatul masmu'ah, dan ayat yang kita apa? Masmu', kita dengar. Ayo ikhwah, ada sisi persoalan yang sangat jauh sehingga Ahlus Sunnah menjaga dan mengawal ayat ini. Ahlus Sunnah bertentangan dengan orang Mu'tazilah karena urusan ayat ini. Ayat apa tadi?
mashudah, dan ayat apa lagi? Masmu'ah. Apa kata orang Mu'tazilah? Orang Mu'tazilah berkata Al-Quran makhluk. Ya kan? Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Sementara Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Kalau sudah Al-Quran itu makhluk, bukan ayat Allah. Bukan. Itu tujuannya, kejahatannya ada di sana. Kalau sudah bukan ayat Allah, Al-Quran dan Quran tidak ada bedanya. Itu kejahatannya itu. Supaya kita tidak berkepentingan sekali, supaya kita tidak takdim dengan Al-Quran, supaya kita tidak mengambil kebenaran dari Al-Quran, supaya kita tidak mengobati akal kita, hati kita, akhlak kita, keluarga kita, bangsa kita dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Supaya pakai pikiran orang terus. Itu kejahatannya. Makanya mereka gagal terus mengenal Allah dan akhirnya gagal terus mengenal makhluk. Gagal mengenal Allah, kemudian gagal mengenal makhluk. Contoh aja yang sederhana. Hari ini kita diuji oleh salah satu makhluk Allah. Apa itu? COVID-19. Ya kan? Itu makhluk Allah kan? Coba lihat pembicaraan orang yang nggak kenal Allah tentang COVID-19. Apa? Pembicaranya bisa sepakat? Nggak bisa. Rancu, ya, ittirab, dan pembicaraannya nggak bisa menenangkan. Tapi lihat pembicaraannya orang-orang yang mengenal Allah tentang COVID-19. Tidak membingungkan orang. Manusia punya tabiat berusaha, dikasih fikih. Ya kan? Manusia punya keyakinan, dikasih akidah. Loh kan begitu. Manusia harus dihadapkan memilih ini, memilih ini, memilih ini, dikasih ilmu suluk. Loh, mana yang bertentangan? Kemudian kalau menempuh sebab, ya ini sebab biasa, bisa jadi Allah takdirkan, bisa jadi tidak. Lebih menjawab, lebih menenangkan, lebih membawa kondusif. Sampai kemarin saya lagi makan di warung makan. Ada ibu-ibu yang penjual makanan bilang sama saya, Ustadz, apa virusnya sekarang pindah di sekolah-sekolah ya? Masya Allah. Saya jadi ketawa. Kok bisa begitu, Bu? Lah, yang tidak boleh didatangi sekarang tempat sekolah dok, Pak Ustaz. Berarti virusnya pada ngumpul di sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ibu-ibu penjual makanan. Rancu. Beda jauh. Akhirnya membicarakan Allah nggak bisa, membicarakan virus juga seberapa. Ini menjadi nyata, menjadi jelas. Kalau ada orang mengatakan orang tahu agama membuat terbelakang, membuat berpikirnya nggak maju, ini kebalik-balik, ya, kebalik-balik. Ya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita diperintahkan, diberi wilayah oleh Allah. Pertama tadi ayat yang masmu'ah. Apa itu? Ayat masmu'ah? Al-Quran kan? Makanya Allah mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya kan? Perkataan Allah. Kita diajari di Ahlussunnah, ya, para ulama seperti Imam Ahmad dan imam-imam yang lain mengatakan Al-Quran kalamullah hurufuhu. Kemudian wa alfaduhu wa ma'anihi. Al-Quran adalah kalam Allah, hurufnya, lafadznya dan maknanya. Laisal hurufa dunal ma'ani walal ma'ani dunal hurufa. Bukan hanya mengimani huruf tidak mengimani makna. Bukan hanya mengimani makna tidak mengimani huruf. Itu Ahlussunnah.
Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya manusia itu punya kesibukan dengan kebesaran ayat Allah Azza wa Jalla. Begitu Al-Quran itu makhluk, ya sudah. Apa bedanya dengan pemikiran orang? Ya. Ini pertama, kejahatan untuk menjauhkan kita dari ayat. Yang kedua, orang Mu'tazilah, orang Qadariyah mengimani enggak qada dan qadar? Mengimani enggak? Mengimani enggak? Mengimani secara statement tahu? Secara bahasa rukun iman aja. Tapi kalau ditanya jauh, enggak. Ya, enggak. Saya dulu awal-awal di Sulawesi sering ketemu dengan para pemuda-pemuda mahasiswa aktivis. Ya. Aktivis-aktivis Islam. Ada yang berafiliasi organisasi ini, kan ada organisasi mahasiswa-mahasiswa itu kan banyak. Itu kan seperti pejuang semua kan. Tiap hari training, pengkaderan, LDK, ya. Tingkat basic, tingkat apa lagi? Elementary. Satu ketika qadarullah saya ngomong, mereka ini bukan Ahlus Sunnah. Marah semua. Masuk kita dituduh sama Abu Izzi bukan Ahlus Sunnah. Besoknya dia lagi training pengkaderan gitu di Masjid Agung di Kendari. Saya pas lagi ngisi daurah juga di pengajian, saya sholat di situ. Wah, ketemu nih. Habis sholat asar, mereka kumpul. Terus kemudian nyalamin saya, ketemu Ustadz, kita mau klarifikasi. Keren banget klarifikasi. Ada apa? Saya bilang. Kok kita dibilangin bukan Ahlus Sunnah itu? Alasannya apa? Ya sudah, sekarang saya tanya aja. Ada yang bagian tutor ilmu hadis. Bagaimana menurut kalian hadis akad? Kata dia hadis akad itu ya kita lihat. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya kita pakai. Kalau bertentangan, ya kita tidak pakai. Nah, itu Mu'tazilah. Jadi jangan marah tak bilang itu bukan Ahlus Sunnah. Terus ada lagi yang bagian masalah akidah. Ya saya bilang, menurut kamu perbuatan makhluk itu ciptaan makhluk atau ciptaan Allah? Ya ciptaan makhluk, maksud ciptaan Allah. Lah itu namanya Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah. Keliling semua, habis itu ya sudah pergi semua. Ayo lihat, puncaknya mereka ini hidup itu karya makhluk. Makanya mereka tidak pernah mentadaburi hidup ini sebagai ayat. Enggak ada. Sebagai ayat itu enggak ada. Makanya mereka tidak pernah menemukan hikmah di dalam hidup kecuali sebatas apa? Hukum alam. Yang mereka cari untuk manfaat dunia. Air turun mengalir, itu kaidahnya air kan? Apa ada air turun ke atas? Maka dia buat kincir air. Ya kan begitu aja. Hikmah dari itu nggak ada. Apalagi sampai beriman kepada Allah Azza wa Jalla, nggak ada. Mereka tidak pernah memahami hidup ini maha berbuatnya Allah, nggak. Makanya tokoh mereka yang pertama kali, Ja'ad bin Dirham, gurunya Jaham bin Safwan, dan Jaham bin Safwan ini gurunya Mu'tazilah kemudian. Ja'ad bin Dirham ketika melihat ada orang miskin kemudian sakit parah, sudah miskin apa? Sakit parah. Apa kata Ja'ad bin Dirham? Lihat Allah telah dolim pada hambanya.
Lihat tuh, Allah sudah dolim nih. Masa ada hambanya sudah dia takdirkan miskin, ditakdirkan lagi sakit. Dolimnya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah min dzalik. Makanya nggak akan tumbuh iman kepada Allah, nggak akan tumbuh. Mengagungkan Allah, mensucikan Allah, tidak akan lahir pada hatinya orang seperti itu. Karena dia nggak pernah, hidup ini adalah fi'lullah, af'alullah. Perkara yang kita lihat, ayatul musyahadah, hakikatnya kita melihat apa? Melihat perbuatan Allah. Ya. Kita mendengar perbuatan Allah. Kita berinteraksi dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kalau Al-Quran kita mendengar apa? Ucapan Allah. Ketemu antara ucapan Allah dan perbuatan Allah, menunjukkan zatnya Allah Al-Muqaddas, zatnya Allah yang Maha Suci. Makanya setiap kali orang meragukan dan membuat kaidah-kaidah baru yang menghakimi ayat-ayat Allah, saat itu pula awal dia gagal mengenal Allah. Sudah. Saat itu pula dia gagal mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka ayyuhal ikhwah, sebelum kita lanjutkan kepada perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim yang dibawakan oleh beliau Syekh Utsman Al-Mazid, kita kembali mengambil hikmah yang dinasihatkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau berkata, al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamiri wa baina ahkamin nawazili. Saya ulangi lagi. Al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamiri wa ahkamin nawazili. Seorang hamba daiman, apa daiman? Terus menerus. Mutaqallibun, apa? Jatuh bangun, bolak balik, jungkir balik. Ya. Kalau kita misalnya sedang ada di tempat tidur, ya kalau tidak membalik ke kanan, membalik ke kiri. Nggak suka sama yang di kiri, balik ke kanan, ketemu yang di kanan. Nggak suka sama yang di kanan, balik ke kiri, ketemu lagi siapa? Yang di kiri. La yazalu kadzalik. Hamba itu dalam hidup selalu seperti ini. Apa yang dia dapati? Yang dia dapati pertama, ahkamil awamir. Hukum-hukum perintah dalam agama. Berarti ketemu apa ini? Ketemu apa ini? Kalamullah atau af'alullah? Kalamullah. Ketemu kalamullah. Mau beriman atau tidak beriman, ketemu. Kalau beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ketemu kan? Jadi orang tua dipanggil lagi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi istri dipanggil lagi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi suami dipanggil lagi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi anak-anak dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pedagang beriman panggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalau enggak beriman dipanggil pakai apa? Ya ayyuhan nas. Mau lari kemana? Ya. Ini yang pertama. Hamba itu pasti ketemu ini. Karena hamba di dunia ini memang untuk yu'mar wa yunha. Ya, bukan untuk dibiarin begitu saja. Masya Allah. Coba lihat Bapak Ibu. Selain kita saja ada perintah, ada larangannya enggak? Ada.
Benda-benda mati aja ada perintah, ada larangannya kok. Ada undang-undangnya. Barang-barang mati sepele-sepele itu loh, yang kita lihat kayaknya hanya berserakan di jalan, ada undang-undangnya itu, ada kaidahnya, ada perintahnya, ada larangannya. Ini yang pertama. Ada tuntunannya, ada aturannya, ada kalamnya Allah, ada perkataan Allah yang harus dia terima. Kemudian yang kedua, wa ahkamin nawazil. Kalau tidak ketemu ahkamil awamir, maka dia ketemu apa? Ahkamin nawazil, hukum-hukum kejadian. Ya, kejadian itu berarti di mana? Masmu'ah atau mashudah? Mashudah. Ya. Kalau awamir masmu'ah. Kutiba ya ayyuha alladzina amanu ya ayyuhan nas. Allah bacakan ayat atlu alaihim, didengar. Perkataan Allah Azza wa Jalla diperintahkan, makanya di dunia ini enggak pernah kosong ada rasul dan penggantinya. Kenapa? Supaya perkataan Allah terus sampai kepada manusia. Enggak pernah kosong. Nabi pergi, warasatul anbiya masih ada. Ada pembawa ilmu belok, ada Allah datangkan yang enggak belok. Allah Azza wa Jalla menjaga agar ayat masmu'ah terus sampai kepada manusia. Karena itu jalan manusia untuk berbahagia, beriman. Kemudian wan nawazil, hukum nawazil. Nawazil itu kejadian. Kita tiap detik ketemu kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini. Dan hakikatnya adalah siapa yang berbuat? Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dulu diistilahkan oleh para ulama, kita ini kalau sudah sibuk dengan ayat syariah, dengan ayat kauniyah, ini nggak kuat menahan. Maka sebagian mereka kadang-kadang pingsan. Kalau mereka sudah mudzakarah, memahami ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan, itu sampai pingsan itu dulu para ulama. Luar biasa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an jarang lama membaca Al-Quran, gak kuat. Itu Abu Bakar Siddiq. Begitu baca baru sebentar keluar air matanya. Begitu lihat ada kejadian keluar air matanya. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada burung lewat aja nangis. Kemudian punya hikmah. Ini hamba. Nasib hamba punya harga kembali kepada bagaimana dia mutaqallibun. Diberi kesempatan untuk kalau nggak bertemu ayat masmu'ah, bertemu dengan ayat mashudah. Kalau kita nggak dihadapkan dengan perintah-perintah dari ayat yang dibacakan, maka kita dihadapkan dengan perintah-perintah dari ayat yang diperlihatkan. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau orang mengimani takdir, harusnya mengimani perbuatan siapa itu? Perbuatan Allah. Lah kebanyakan kita kalau mengimani takdir, mengimani siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan kita sendiri, makanya bingung terus. Kok aku rak dong-dong ya? Ya memang lah kamu bicarain perbuatanmu. Kalau mengimani takdir itu mengimani perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah ada yang tercela enggak? Ada cacat enggak? Enggak ada. Jadi kalau takdir orang itu sakit, berarti Allah berbuat pada hamba itu sakit enggak? Iya. Tercela? Enggak. Dari sisi mana tidak tercelanya? Baca kaidah-kaidah tentang Allah memberi petunjuk di dalam ayat syariah. Apa kaidah-kaidahnya? Ampunan dosa, ya kan? Diangkat derajatnya. Orang-orang tua kita dulu aja paham kok. Kalau anaknya sakit, zaman saya anak-anak dulu saya kan dulu paling gede di rumah. Adik-adik saya yang kecil saya yang momong, mandiin, mopoin, itu saya semua.
Kalau lagi panas gitu, ibu saya bilang, ora popo, kowe meh pinter. Meh pinter. Kalau hari ini, ya, ibu-ibu sekarang baru panas bentar, waduh anakku meh mati. Duh, meh mati. Ibu-ibu dulu panas gitu, meh pinter ora popo. Dilihat. Didelok nanti 3 hari paling dikompres. Nanti kalau sudah lewat 3 hari saya disuruh ibu saya, kono golek madu mawar. Tahu madu mawar, Pak? Orang dulu kan begitu kan? Wah, ini memang wong modern kabeh. Dulu ibu saya cari sana madu mawar. Udah, adik saya sambil minum madu mawar. Alhamdulillah sembuh. Soalnya malaikat belum datang. Kalau malaikat datang, ya matilah. Malaikat datang. Ya. Jadi itu orang dulu itu paham. Ada kehidupan. Kenapa? Karena mereka baca, mau ngerti. Hari ini udah ngerti ini neck cancel tok. Nggak paham. Ya. Generasi kita ini generasi nggak kenal hidup. Yang dikenal malah apa itu? Tokoh-tokoh di game, khayalan, nggak ada realitanya. Sekenturungan tok wis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana mau bisa tumbuh hidup hatinya? Gimana hatinya bisa punya nur? Ini benar, ini nggak benar. Makanya jalan baru sebentar belok, jalan baru sebentar jatuh. Ya. Kalau dulu anak-anak itu baru tumbuh. Kalau dulu melatih jalan itu kayak gangsingan, kayak geledekan. Pring, bambu, dikasih begini berdiri, kasih ini. Ya, anaknya suruh pegang, berkeblondor, bluk. Wow, mau jadi orang berani. Sekarang nggak ada hikmah apa-apa. Jangan nak. Iki meh dadi opo? Ayo ikhwah. Gimana mau dapat kehidupan hati yang besar? Gimana mau dapat nur, cahaya di hati, bisa ini, memahami ini, beda ini. Kita nggak pernah tumbuh seperti itu. Nggak dibesarin ayat masmu'ah dan ayat masyhudah. Bagaimana mau mengenal Allah? Ya susah. Al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamir wa ahkamin nawazil. Dan tarbiyah ilmu itu ada di sini semua. Makanya dulu sahabat itu mempelajari Al-Quran dan mempelajari amal, mempelajari iman. Ya, itu mereka para sahabat. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembali. Sekarang bagaimana yang harus kita dapat? Wilayah perjuangan kita ketika Allah mengajarkan tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Dan perbuatan Allah adalah mengimani sifat fi'liyah. Karena itu orang Mu'tazilah tidak beriman dengan sifat fi'liyah. Orang Mu'tazilah nggak beriman. Hanya mereka mengingkari sifat, tapi mengimani nama, tapi tidak ada sifat, apalagi sifat fi'liyah. Sebagian orang mengimani sifat dat, tapi tidak mengimani sifat fi'liyah. Sifat fi'liyahnya ditakwil. Apa di mana kejahatannya? Enggak pernah bisa melihat fi'ilnya Allah. Makanya kalau ada orang dibahasakan sekarang dapat karomah, yang dibesarin Allah atau orangnya? Orangnya. Iya kan? Ada orang misalnya harusnya dia ketimpa batu, terus dia nggak ketimpa batu. Yang dia besarin orangnya apa Allah? Orangnya. Nggak bisa membesarkan Allah. Ya. Padahal itu Allah berbuat kepada hambanya yang khusus. Ada hikmah yang khusus. Inilah yang kemudian dinasihatkan Ibnu Qayyim. Fa'al maf'ulatu fa'ammal maf'ulatu fa innaha dallatun 'alal af'ali
wal af'alu dallatun ala sifati. Apa yang harus kita jalani di dalam ayat ini? Amal maf'ulat, adapun apa-apa yang Allah berbuat, maf'ul, objek, para makhluknya semua, khalaqaha, Allah ciptakan, ini maf'ulat. Kemudian razaqaha, Allah beri rizki, ini maf'ulat. Wadabbaroha, Allah atur, ini maf'ulat. Kemudian amaddaha bikulli ma tahtaju ilaihi, Allah bentangkan yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya ya. Ini maf'ulat. Allah berbuat, menciptakan, mengatur, memberi kebutuhannya, semua ini Allah yang berbuat. Dan itu adalah makna ayat Al-Qayyum, qama bil makhluqati. Di antara makna Al-Qayyum adalah qama bil makhluqati. Kemudian di antara makna Al-Qayyum adalah qama bi nafsihi. Mana contohnya qama bi nafsihi? Istawa 'alal ars. Ini Allah berbuat kepada dirinya sendiri. Mana qama bil makhluqati? Razaqaha, beri rizki. Wafaqa, memberi taufik ya. Allah memberikan ajar, Allah memberikan musibah. Ini Allah berbuat pada makhluknya. Allah berbuat pada dirinya sendiri dengan kesuciannya Allah, dan Allah berbuat pada makhluknya dengan sifat tersucinya Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Setiap kali kita mendapati maf'ulat, kita semua maf'ulat enggak? Maf'ulat enggak? Ada laki-laki, ada wanita, ya, min dzakarin au unsa, su'uban, qabaila, maf'ulat enggak ini? Maf'ulat. Terus masing-masing ada ditakdirkan berbuat begini, ada suku ini wataknya begini, bangsa ini wataknya ini, maf'ulat enggak itu? Maf'ulat. Wa ja'alnakum su'uban. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dengan karakternya, dengan sifatnya. Allah yang takdirkan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, berqabilah-qabilah. Kan begitu kan? Maf'ulatnya Allah semuanya. Tapi selama ini karena kita dididik dengan cara-cara ateis, liberalis, dengan cara-cara kita dipisah, nggak usah membicarakan Allah, apa yang terjadi? Cuma jadi riset ilmiah saja. Kan begitu kan? Memahami ekosistem. Ya kan gitu, memahami interaksi benda satu dengan benda yang lain. Sudah. Dan akhirnya cuma didapat manfaat itu. Sementara dia tidak memahami siapa yang mentakdirkan ini, dengan maksud apa, dengan hikmah apa, dengan sifat apa, nggak dipahami. Makanya hasilnya beda. Hasilnya beda. Hasilnya sekedar untuk mendapat manfaat dunia. Kalau sudah mendapatkan manfaat dunia, yang menikmati siapa? Ya? Yang menikmati tubuh zahir atau tubuh batin? Hati butuh nasi? Butuh pisang goreng? Enggak. Makanya hatinya merana. Coba lihat orang ahli dunia, tubuhnya mengeksploitasi dunia, hatinya nol, gersang. Pasti. Karena riset dia sebatas itu. Loh kok nggak bisa berlanjut? Ya nggak bisa, nggak punya data kok. Kalau data interaksi, misalnya kuman ini dengan kuman ini sudah itu. Sekarang kuman ini diciptakan hikmahnya apa? Dia nggak punya data. Dia harus cari data dari yang menciptakan kuman lewat wahyu. Kemudian Allah mengatakan sakit itu Allah yang datengin, nanti Allah yang nyembuhin. Ini berita. Coba kalau nggak ada wahyu begini, orang riset dunia seperti apapun bisa membuat kesimpulan seperti itu? Nggak bisa.
Terus kemudian kalau Allah mendatangkan sakit, hikmahnya apa? Kalau Allah mendatangkan sehat, hikmahnya apa? Itu gak akan bisa dia baca. Makanya seluruh ilmu dunia, riset seperti apapun, tidak bisa melahirkan ilmu adab. Tidak bisa. Tidak bisa melahirkan ilmu tata krama. Tidak bisa. Tidak bisa melahirkan orang yang baik. Kalau pinter ya baik. Tidak bisa. Maka walaupun setinggi apapun, mungkin sudah profesor dalam riset dunianya, nggak pernah dapat bimbingan jadi orang baik, nggak bisa. Itu gagalnya manusia. Akhirnya fa'ansahum anfusahum. Risetnya membuat dia lupa pada dirinya sendiri. Dia itu siapa? Dia itu bukan benda mati. Dia itu ada hawa nafsunya. Dia itu ada hatinya. Dia itu ada akalnya. Dan itu berpengaruh di dalam hidup dia. Sementara riset-riset yang mereka riset itu hanya untuk tubuh jasadnya saja. Kan begitu kan? Mana ada riset mereka yang bisa untuk hatinya? Gak bisa. Itu butuh wahyu, butuh berita, butuh bimbingan. Maka ini sebenarnya perjuangan kita. Kegagalan orang dan tidak gagalnya ada di sini. Disinilah dinasihatkan oleh beliau Ibnul Qayyim, amal maf'ulat. Adapun objek, objek itu bisa berupa benda, bisa berupa kaidah yang ada pada benda-benda, ya kan? Atau bahasa lain, interaksi benda atau ekosistem yang ada pada benda, kan begitu. Sifat-sifat daripada benda, ada bendanya, ada sifat bendanya. Itu maf'ulat semua. Kalau tidak maf'ulat, tidak akan terus-menerus berulang. Coba, sifatnya batu terus-menerus berulang sebagai sifatnya batu, atau hari ini sifatnya batu, besok jadi sifatnya air? Nggak bisa. Dari dulu kita ketemu batu ya sifatnya begitu. Atos balangkening siram rempul, itu sifatnya batu. Disuruh berubah, nggak bisa. Ini ayo ikhwah, ini maf'ulat semua. Dan kata beliau Ibnul Qayyim, dalatun alal af'al. Setiap objek pasti ada yang mengerjakan objek. Iya kan? Berarti kita mengimani apa ini? Perbuatan pelaku yang menciptakan. Kadang-kadang orang lucu juga ya. Gimana? Kalau ditanya, kamu beriman ada Tuhan enggak? Iya. Buktinya apa? Tuhan telah mencipta. Lah mencipta itu berbuat enggak? Mencipta itu berbuat. Ya. Yang perbuatannya yang Maha Pencipta tidak seperti perbuatannya makhluk. Contoh saja Allah menghabarkan perbuatannya. Kalamhin bil basar. Sekedipan mata. Mana ada makhluk bisa seperti itu? Enggak. Ya. Arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah mau berbuat pada sesuatu, Allah perintah pada sesuatu, kun. Sebagaimana Allah perintah kepada api, ya nar kuni, wahai api tunduk kamu kepadaku. Bardan wasalaman, kamu jadi dingin dan kamu jadi penyelamat. Ayo lihat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sekecil apapun kecuali itu menunjukkan ada perbuatan. Perbuatannya siapa? Perbuatan dia sendiri? Tidak. Perbuatan yang menjadikan dia. Perbuatan yang menjadikan maf'ulat. Kemudian wal af'al dalatun ala sifat. Setiap kali ada perbuatan menunjukkan sifat. Sekarang contoh. Kalau kita bermatematika, kerja hanya seperti itu,
hanya datang bawa beca atau mungkin jualan air atau segitu. Kalau di matematika bisa jadi orang kaya enggak? Kalau di matematika ya enggak ada orang jualan air kaya, setiap hari dimakan aja habis. Ya kan begitu. Tapi kadang tiba-tiba kita mendapati orang yang dulu-dulu jualan air, tiba-tiba punya mobil, punya motor. Berarti ada yang berbuat pada hamba itu. Ya. Ada yang sebelumnya kita lihat kaya dan sebagainya, baru kita tidak bertemu berapa hari, tiba-tiba berubah. Padahal kalau di logika dia ngitung. Kalau di logika dia ngitung. Ini uang saya sekian, kalau tak taruh di bank beranak sekian, besok dapat sekian, ini sekian. Logikanya lama-lama jadi apa itu? Jadi Fir'aun kan? Logikanya. Jadi siapa? Korun kan begitu. Padahal berpikirnya sudah seperti itu. Saya itu pernah mendapati. Saya itu tiap hari kalau habis ngajar dulu jam 11 malam dari Karangayu pulang ke mana ke Metese itu naik motor. Setiap malam saya baru belanja ke sebuah supermarket. Dulu belum ada Indomaret, belum ada apa. Supermarket minimarket gitu. Satu-satunya di daerah itu cuma dia. Ya. 1 tahun kemudian saya nggak sengaja. Waktu itu saya menjahitkan baju pergi ke pasar Peterongan di Semarang itu, pasar tradisional. Saya beli kain terus ini bisa nggak dijahitkan? Pak ada pak, di dalam itu ada tukang jahit di pasar tradisional. Bapak tinggal ke situ cari aja. Begitu saya cari, saya ketemu tukang jahit itu yang punya ruko itu. La ilaha illallah, kaget saya. Terus saya diam aja, saya jahitin. Kemudian dia cerita, saya juga cerita. Kayaknya bapak ini yang punya tempat di sana. Oh iya pak. Dia cerita, iya pak, saya dulu begini-begini, tiba-tiba ya ada begini, terus rumah saya disita, ini saya di ini, habis sekarang saya tidak punya rumah, kontrak di sini, sebentar saya buru-buru di sini. Ayo nih, wah hidup ini ada yang ngatur. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu kami gilir di antara manusia. Ada yang ngatur. Dan kita memahami bagaimana hikmah balighah, hikmah yang begitu dalam. Coba, makhluk itu selalu diatur oleh Allah, terjadi kegaduhan, kekacauan, kekurangan dan sebagainya. Coba, kalau saya pengen tanya, hikmahnya apa? Hah? Hikmahnya apa? Supaya makhluk tetap jadi makhluk. Ya. Nah, iya itu kan yang sederhana, yang paling berbahaya supaya makhluk tidak jadi Tuhan. Gawat kalau makhluk itu jadi Tuhan. Ya. Iya. Nah, coba, Fir'aun itu apakah dari awal langsung aku jadi Tuhan? Enggak, bertahap. Ya, wis ora tahu ngentut, ora tahu loro kan gitu. Nggak pernah kentut ya nggak pernah, beol nggak pernah, sakit nggak pernah. Wah aku kok sempurna ya. Nah, ana rabbukumul a'la. Begitu. Hikmah besar. Kenapa makhluk selalu ditakdirkan begini, ingin begini dapatnya ini, ingin ini dapatnya ini, ingin begini dapatnya ini. Kita disetting supaya kita ini makhluk dhaif, lemah. Jangan pedindah-pedindi. Kalau orang Jawa bilang, "Rasaita itu." Makanya dulu saya pernah baca kitabnya ulama. Kenapa ulama itu tetap ditakdirkan salah? Apa kata Syekh Soleh? Kalau ulama nggak pernah salah, nabi nanti. Loh repot kan? Kalau sudah nabi, lho sakmene aku nabi kabeh bingung. Sing diulang sapa, sing mulang sapa? Enggak karu-karuan. Itu hikmah yang balighah. Yang kita disuruh membaca, memahami sifat sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Karena itu
harus cerdas membaca ayat, mentadaburi ayat yang kita dengar, dan cerdas membaca ayat yang kita lihat. Yang kita lihat itu berulang, sebagaimana yang kita dengar juga berulang. Yang kita dengar itu kaidah, yang kita lihat itu juga kaidah. Kadang-kadang kita hari ini hidup nggak ngerti apa-apa. Saya dulu masih anak-anak kecil, kalau lagi guyon sama adik-adik saya, apalagi kalau habis hujan deres. Habis hujan kan kita biasanya anak kecil itu kan mainan di lapangan kan, kesel, adus, itu makan, terus ning amben itu tempat tidur, itu kan kerjaannya guyon kan, ketawa-ketawa. Apa kata ibu saya? Ora sedo guyon, engko sedelok nangis. Jangan seneng-seneng. Kamu kalau sudah seneng-seneng nanti sedih. Loh, itu beneran, bar guyon gedak-gedakan tukaran. Nangis. Loh, itu paham, kehidupan itu berulang. Itu ada yang menata, ada yang mengatur. Ya. Makanya orang-orang dulu itu paham betul sunnah kauniyah yang Allah sudah mengingatkan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah itu gak pernah berubah. Kalau kita terus menerus seperti Abu Bakar mempertemukan ayat Al-Quran dengan ayat apa? Masyhudah. Kuat sekali Abu Bakar itu. Makanya Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saja orang kacau semua, Abu Bakar tenang. Ya kan? Karena kuwatul ilm, kuwatul hayah, wa kuwatul nur. Makanya lihat yang berulang kita sampaikan, sekalipun Rasulullah begitu besar di mata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, begitu dikagumi, ditakdimi, diadabi dengan luar biasa, Abu Bakar mengatakan, "Man-kana ya'budu Muhammadan," siapa yang menyembah Nabi Muhammad SAW, fa inna Muhammadan qad mata. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Apakah dengan berkata begitu Abu Bakar meremehkan Nabi Muhammad? Tidak. Ini akidah, ini mendidik, ini memberikan penyelamatan hati, ya, supaya Nabi Muhammad SAW tidak disembah. Yang jauh-jauh Rasulullah SAW sudah mengingatkan, sudah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Wahai Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Loh, jadi inilah kita terus menerus menguatkan ayat, memahami ayat Allah yang kita dengar dari Al-Quran, mentadaburi, menguatkan satu ayat dengan ayat, kemudian mempertemukan dengan perbuatan yang ada dalam hidup, yang ini adalah perbuatannya Allah, supaya hayatul qulub wan nurul qulub sabata, supaya hidupnya hati kita tidak berubah. Coba sekarang, kenapa mereka berubah menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai ilahan? Karena salah memahami Nabi Isa kan? Salah memahami Nabi Isa. Ketika melihat Nabi Isa diberi oleh Allah kelebihan, bisa menghidupkan yang mati, ngobati, salah paham, ilmunya rendah, akhirnya oh ini berarti Tuhan. Seperti ini gesernya hidup. Ya. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wal af'al dalatun ala sifat. Makanya kalau orang mengimani takdir harus ketemu sifat Allah. Harus ketemu sifat Allah. Sifat sempurnanya Allah. Makanya ulama kita menasihati, memberikan peringatan yang sangat sederhana, tetapi memberi jawaban bahwasanya yu'amilullah ta'ala ibadahu at-ta'i'ina bil fadli wa ibadahu al-asina bil adli. Allah itu selalu berbuat, yu'amil, beramal, berbuat. Kepada siapa Allah berbuat? Tadi sudah kita sebut,
kepada makhluknya, ya kan? Maf'ulat. Bagaimana perbuatan Allah kepada makhluknya? Dengan sifat fadl. Apa fadl? Fadl. Sifat anugerah, karunia, rahmat, ridho. Siapa yang Allah berbuat kepada makhluk dengan sifat ini? Ibadahu ta'iin, hamba-hambanya yang taat. Allah berbuat pada hambanya yang taat gak? Dengan apa Allah berbuat? Dengan sifat apa tadi? Fadlnya, karunianya, kecintaannya. Ini kepada hambanya yang taat. Makanya lihat apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Ya kan begitu kan? Yuhibbu tawwabin. Kan begitu kan? Allah cinta orang yang taubat. Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Ini Allah berbuat kepada hambanya yang apa? Ta'iin. Apa yang kita kenal? Pertolongan, penjagaan, karunia. Coba kalau kita mengenal seperti itu, apa yang terjadi pada kita? Tambah cinta kepada Allah enggak? Bangkit cintanya kepada Allah. Tambah kuat berharap kepada Allah enggak? Bangkit tambah kuat berharap kepada Allah. Tambah takut kehilangan imannya kepada Allah enggak? Bangkit. Makanya semakin seperti ini, cintanya kepada Allah semakin naik. Enggak pernah mikir gimana bisa cinta, enggak bisa. Gimana mau bisa takut? Gimana mau bisa berharap? Enggak. Hidup lewat-lewat aja, ayat lewat-lewat aja. Enggak pernah berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Gimana? Kita aja, istri kita cuma lewat, enggak pernah mikir. Cintanya lama-lama luntur enggak? Lewat-lewat tok dangdung enggak pernah mikir. Ki bojoku apa tidak? Lama-lama, wah iki dudu bojoku iki. Istri enggak pernah mikir suami enggak pernah mikir istri. Lama-lama luntur enggak? Luntur. Iki tonggoku dudu bojoku. Enggak karu-karuan. Tafakkar. Itu maksudnya. Akhirnya kita tahu ini menambah kita apa? Taat itu menjadi semangat. Ya kan begitu? Oh ternyata kalau aku taat Allah cinta. Kalau aku taat Allah menolong. Kalau aku taat Allah menjaga. Buktinya orang lain yang tidak taat gampang sekali tersesat. Baru punya keinginan begini masuk. Saya kadang-kala punya keinginan begini-begini enggak jadi. Ini penjagaan Allah. Ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita tutup, Allah bermuamalah kepada hambanya dengan sifat adil. Sifat apa? Adil. Kalau adil itu apa? Nempeleng ya dibalas apa? Nempeleng dibalas nempeleng. Mencuri dibalas mencuri. Makanya wa makaru apa? Wa makarallah. Itu adilnya Allah. Kalau Allah makar kepada ahli makar, Allah tercela apa terpuji? Kalau hakim, ada orang mencuri, kemudian dihukum, hakim itu terpuji apa tercela? Tercela. Weh, berarti dijarno wae. Ben la rapopo yo kadang-kadang mencuri rapopo gitu. Nek hakime tembalengi wong akeh, iki hakim apa tengkulak? Ya gimana? Hakim ada orang salah, dihukumi salah. Hakim itu terpuji enggak? Terpuji, jempolnya enggak begini. Jadi begini kan ning WA kan ngono kan. Ngene karo ngene. Jadi begini. Nah kalau Allah ada hamba dablek kurang ajar terus ditakdirke enggak pinter, bener apa salah? Bener. Allah adil, Allah terpuji. Pahami sifat Allah di dalam fi'ilnya Allah yang sederhana begitu. Maka kembali, lihatlah sifat adilnya Allah, lihatlah sifat fadlnya Allah. Di dalam takdir sekecil apapun dalam hidup kita, ketika Allah berbuat pada kita, ada dua sifat itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena waktu sudah masuk zuhur, kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada faidah yang diterangkan Al-Imam Ibnul Qayyim, amal maf'ulat dalatun alal af'al wal af'al dalatun alas sifat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita di dalam kita beriman kepada Allah,
di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya hidup kita menjadi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.